Hai hai, selamat mendengarkan. Ini rumahmu sendiri bukan? Iya mas, ini rumah almarhum kedua orang tuaku. Kau berhak mengusir mereka semua. Mereka tak pantas tinggal denganmu, karena mereka sudah tidak ada hubungan apapun, kecuali dengan Lolita, anak dari pamanmu. Sebenarnya aku kasihan pada Bibi karena tidak memiliki rumah dan pekerjaan. Tapi, melihat Bibi dan Loli tambah lagi Bang Bejo yang sering menyakitiku, aku jadi mulai berpikir untuk mengusir mereka dari rumahku. Lakukan sesuai kata hatimu. Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu ya. Jaga dirimu baik-baik. Iya mas, terima kasih. Harlan pergi meninggalkan rumah Lupita. Setelah Harlan hilang dari pandangan, Lupita baru masuk ke dalam teras. Lampunya sudah gelap, pasti mereka sudah pada tidur. Bibi, Loli, bukakan pintunya. Tolong bukakan pintunya. Kenapa mereka tidak mau membukakan pintu? Lupi melihat arloji di tangannya. Baru jam 10 lewat 15 menit. Padahal kan Bang Bejo tidur di ruangan tamu. Masa sih nggak dengar suara ketukan? Kalau kalian tidak mau bukakan pintu, aku akan buat kalian menyesal. Karena ini rumahku. Baiklah, aku akan minta bantuan Pak RT. Seru Lupita yang begitu geram. Ia membalikkan tubuhnya, dan saat mau melangkah, terdengar suara kunci dibuka. Lupi, berisik banget lu. Ini udah malam teriak-teriak di luar. Bentak Loli. Kalau nggak mau berisik, bukakan pintu. Jangan pura-pura budak. Lupita langsung masuk ke dalam rumah. Malah nyolot lu. Makanya jadi perempuan, jangan kegatelan nempel sana sini. Tutup mulutmu Loli. Aku malas berdebat denganmu. Malu sama tetangga, baru saja kita mengadakan tahlilan. Emang kenyataan lu perempuan gatal dan murahan. Mau aja pergi diajak sama laki-laki. Cukup, jaga mulutmu Loli. Sungguh pedas mulutmu itu. Apa kau tak sadar? Kalau pergi keluar pulang sampai jam 1 malam, tapi aku tidak pernah mengusikmu. Gak usah lu urusin hidup gue. Lu urus aja hidup lu sendiri. Nah, makanya jangan suka sibuk cari kesalahan orang. Dirinya sendiri kayak apa? Bersih lu, nyolot aja lu. Sudahlah, malas berdebat dengan orang sepertimu. Lupita tidak menggubris lagi ocehan Lolita. Ia membuka pintu kamar. Loh, kok kamarku gelap? Lupita masuk ke dalam dan menyalakan lampu. Saat lampu menyala, alangkah terkejutnya Lupi. Ia melihat Bejo sedang tertidur di atas ranjang. Bang Bejo, keluar dari kamarku. Ngapain tidur di sini? Teriak Lupita. Berisik lu, ganggu orang tidur aja. Bentak Bejo. Cepat pergi dari kamarku. Kau tidak pantas tidur di kamar wanita. Bejo tidur tak bergeming. Dia malah membalikkan tubuhnya sambil membekap guling. Brengsek sekali kau. Lupita keluar kamar dan mencari sapu. Lupita yang sudah naik hitam langsung memukuli ke tubuh pria hitam itu. Cepat pergi dari kamarku. Bangsat kau, beraninya memukulku. Makanya jangan sembarangan masuk kamar wanita. Bejo terbangun dan duduk di tepi ranjang, menatap sinis pada Lupita. Awas kau, akan aku beri pelajaran. Kalau abang tidak mau keluar dan terus mengancamku, aku akan teriak biar semua tetangga tahu. Ancam Lupita. Setelah mendapat ancaman dari Lupita, Bejo keluar dari kamar. Dengan cepat Lupita menutup dan mengunci pintu. Ia bernafas lega. Ya Tuhan, kenapa aku dipertemukan dengan orang semacam itu? Aku harus mengambil tindakan tegas, akan mengusir mereka dari rumahku. Aku mau ganti spray ini, sangat menjijikkan. Lupita menarik spray dan menggantikannya dengan yang baru. Mulai besok, bila aku pergi akan selalu mengunci pintu ini. Ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang dan memejamkan mata. Jam sudah menunjukkan pukul 4 lewat 30 menit. Selesai menjalankan sholat subuh, Lupita beraktivitas di dapur, memasak air, berbenah, dan membuat nasi goreng. Begitulah kebiasaan Lupita setiap hari. Berbeda dengan bibi dan sepupunya, selalu bangun siang dan mencari sarapan saat bangun tidur. Lupita gadis yang baik dan tegar. Ia selalu tulus mengerjakan apa saja, tapi kebaikannya selalu dimanfaatkan oleh bibi dan sepupunya. Sebenarnya Lupita gadis yang lembut dan sopan, tapi ia akan membengkang pada orang yang sudah membuatnya terluka. Sejak kecil, bibinya Surti dan Lolita selalu menyakiti dan menghinanya. Kerap ia dijadikan pembantu dan mengurus rumah. Hanyalah Imron pamannya yang kerap menyayangi dan membelanya. Hingga beranjak dewasa, Lupita mulai berani membantah dan melawan pada bibi dan sepupunya. Nasi goreng sudah selesai dibuat. Ia menaruh di atas meja makan, tidak lupa tahu dan tempe selalu ada di atas piring. Jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Terdengar di depan pintu suara orang memberi salam. Assalamualaikum. Lupita yang baru selesai memasak berjalan ke arah pintu. Waalaikumsalam. Lupita membukakan kunci pintu. Saat pintu terbuka, alangkah terkejutnya Lupita. Ternyata Pak Yono sudah berdiri di depan pintu. Pak Yono? Ekspresi terkejut terlihat jelas di wajah Lupita.
Pagi Mbak Lupi, tersenyum tipis. Ada apa Bapak kemari? Boleh saya masuk? Tidak enak bila bicara di luar, ujarnya. Lupita tampak bingung karena di ruangan tamu ada Bejo yang sedang tertidur pulas di sofa. Biasanya jam 9 baru bangun. Silahkan Pak, tapi maaf ini ada om saya yang lagi tidur di sofa. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya juga tidak lama. Hanya ingin memberikan uang hakmu. Uang hak apa? Sebelumnya aku minta maaf padamu Lupi. Yono menghela napas panjang seakan berat untuk mengatakan. Sebenarnya yang mengambil uang di dalam tasmu waktu itu adalah aku. Pak Yono tertunduk malu. Aku minta maaf dan ingin kembalikan uangmu. 15 juta. Tuan Georgi meminta aku mengembalikan 3 kali lipat uangmu yang kuambil. Tapi jujur, aku tidak punya uang sebanyak itu. Ini pun aku menjual motor dan meminjam uang pada saudaraku. Lupita menghela napas dalam. Terima kasih Pak Yono sudah jujur dan mengakui kesalahannya. Uang ini aku terima, tapi tidak perlu kembalikan kelipatannya. Uangku sudah balik saja, aku sangat bersyukur. Terima kasih Lupi, kau memang gadis yang baik. Aku juga minta maaf, gara-gara aku, kau dipecat dari perusahaan. Tidak apa-apa, mungkin ini sudah takdir aku. Aku akan berusaha mencari pekerjaan lagi. Semoga berhasil. Ya sudah Lupi, aku mau mohon izin pulang. Baik Pak Yono, terima kasih sekali lagi. Setelah Lupita mengantar sampai depan teras, ia masuk kembali ke dalam. Tiba-tiba, Surti membuka pintu dan menarik amplop dari tangannya. Bibi apa-apaan? Balikkan uangku, seru Lupi. Hebat, ternyata kau punya uang sebanyak 15 juta. Kenapa tidak untuk bayar utang si Karyo? Gara-gara kau suamiku meninggal dan kehilangan warungnya. Kau harus bertanggung jawab Lupi. Kenapa Bibi malah menyalahkan aku tentang kematian paman? Dan kalau warung itu terbakar, bukan salahku. Tapi itu perbuatan Bibi sendiri. Tidak usah melempar kesalahan pada orang lain. Sekarang, kembalikan uangku. Aku sangat membutuhkannya. Uang kebutuhan sehari-hari dan mencari pekerjaan. Tidak bisa, karena ulahmu mata pencarianku hilang. Uang ini untuk membayar warung yang sudah terbakar. Bibi sangat kejam. Bibi, Lolita, dan Bom Bojo keluar dari rumahku. Anak ingusan, berani lu ngusir kakak sama keponakan gue? Tiba-tiba suara Bejo mulai terdengar lantang dan berdiri di depan Lupita. Hadapin gue dulu kalau berani mengusir mereka. Ini rumahku, milik almarhum kedua orang tuaku. Aku berhak mengusir kalian semua dari sini. Kau salah Lupi, rumah ini sudah milik pamanmu yang sudah dihibahkan oleh ayahmu sendiri. Tidak mungkin ayah menghibahkan pada paman, karena aku masih ada anaknya. Kalau kau tidak percaya, aku akan berikan surat hibah itu padamu. Surti masuk ke dalam kamar. 5 menit kemudian ia keluar dari kamar sambil membawa map coklat dan memberikannya pada Lupita. Lupita mengambil map itu dari tangan Surti dan membuka map itu. Selembar kertas putih ia baca. Alangkah terkejutnya Lupita, matanya terbelalak sempurna. Jatuh sudah air matanya. Ternyata benar, surat hibah itu sudah diberikan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Tapi Lupita masih tak percaya karena dulu usianya masih 7 tahun saat ditinggal kedua orang tua. Tidak mungkin ayahku membuat surat hibah ini. Waktu itu ayahku masih hidup, paman jarang ke rumahku. Kata ayah, paman bekerja di Malaysia, jadi tidak pernah bertemu lagi. Jadi kapan ayah membuat surat ini? Aku tidak percaya ini. Ini adalah akal-akalan kalian. Surat itu dibuat saat kau masih sangat kecil, Lupi. Sudah tidak usah berdebat lagi. Kalau kau masih ingin tinggal di sini, harus mengikuti aturanku. Bila tidak mau, cepat angkat kaki di rumah ini, bentak Surti. Tapi kenapa Paman Imran tidak cerita kalau ayah menghibahkan rumah ini? Kalau memang benar, sudah pasti dia bercerita padaku. Imran belum sempat cerita padamu, tapi sudah keburu meninggal, ucap Surti santai. Lupita sudah tidak ingin berdebat lagi. Dengan perasaan sedih dan sakit hati, ia berlari masuk ke dalam kamarnya.